Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du la batalibat. Kami kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di akhir bab 60 ini ya. Bab tentang ancaman Allah ya, bagi tukang gambar dan tukang patung makhluk-makhluk bernyawa. Nah, sekarang kita sampai di dalil yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an Abil Hayyaj. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abul Hayyaj. Siapa Abul Hayyaj ini? Hayyan ibnu Husain al-Asadi, tabi'iyun thiqatun. Beliau adalah tabi'in ya. Nah, terkenal ya beliau Abul Hayyaj ya. Qala, beliau mengatakan ya, qala li Aliyun, berkata kepadaku Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, ada tanbih, maukah engkau ya, ab'athuka ay wajihuka, aku utus engkau kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam utus, yang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam utuskan kepadaku. Maukah aku utus engkau kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam utuskan kepadaku ya. Kemudian Ali mengatakan an la tada suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Apa yang diutuskan pada Ali ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dua perkara, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, an la tada'a suratan illa tamastaha ya, agar engkau tidak meninggalkan satu surah ya, satu gambar, satu patung pun, illa tamastaha, kecuali engkau tamastaha, lihat ay azaltaha wa mahautaha, kau hilangkan, kau hapus ya gambar itu. Jadi kalau ada gambar atau patung, lenyapkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Dan yang kedua, misi yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib ya, engkau tidak dapati satu kuburan yang musyrifan ay murtafian, kuburan yang tinggi, illa sawaitaha, kecuali engkau ratakan, ja'altahu musawiyan lil ardi, kau ratakan setanah. Jadi kalau ada kuburan yang ditinggikan, ratakan begitu. Jadi misinya ada dua, kata Ali bin Abi Thalib. Apa? Kalau mendapati apa? Gambar patung, hilangkan, lenyapkan. Misi yang pertama. Misi yang kedua, kalau mendapati kuburan yang ditinggikan, diagungkan, ratakan. Makanya kalau antum ke Saudi, ya antum lihat tuh, tidak ada gambar-gambar apa patung-patung ya, itu nggak boleh patung. Ya, patung jaran. Di Indonesia no kayak patung jaran, patung itu. Kalau negara syariat Islam hilang itu. Nah, tapi nek fotone rojo dan sebagainya, maka saya katakan ada khilaf di situ ya, di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan foto itu bukan masuk dalam surah, tapi ada yang mengatakan foto itu surah. Al-muhim, kalau masalah patungnya itu di sana insya Allah tidak ada tuh ya, patung makhluk bernyawa itu nggak ada, pasti dihapuskan, itu dilenyapkan. Lalu yang kedua, kuburan. Kalau antum Saudi lihat itu Baqi, bahkan sampingnya kubur Madinah ya, di Madinah nanti kalau antum insya Allah ke sana, lihat jelas itu bagaimana kuburan-kuburan itu rata. Padahal di situ ada Utsman bin Affan, padahal di situ ada Aisyah ya radhiyallahu taala. Dan kita juga lihat beberapa waktu yang lalu ya, Raja Saudi meninggal ya wis mong di kuburane tanah tok begitu. Padahal rojo duitnya triliunan. Ning Indonesia nek perlu utang kok bangun kuburan, waliyatubillah ya. Padahal ini, kata Ali bin Abi Thalib, beliau diutus oleh Rasul untuk melenyapkan dua perkara itu. Pahamnya? Nah, ini bukan masalah keras atau tidak, tapi itu adalah tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Ya, masalah kuburan, masalah patung, ini perkara yang sangat berbahaya dan itu celah kesyirikan yang sangat besar ya. Dan kalau kita mau lihat sekarang benar-benar ya, fitnah kuburan itu merajalela ya. Kalau mau ziarah atau nggak usah ya, maksudnya lihat-lihat ziarah di Indonesia tuh luar biasa. Kuburannya itu bisa lebih wangi daripada masjid ya. Di kuburan itu bisa lebih jenak, lebih tenang daripada masjid ya. Jadi kalau pas waya sholat orang di masjid,
Tapi kalau pas wayahe ziarah ya ning dhewe diparani ya. Nah, waliyadzubillah ya. Itulah ya fitnah kuburan yang melanda. Baik, makna global dari hadis ini, yu'ridu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala Abil Hayyaj. Ya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Abul Hayyaj ya, selaku Amirul Mukminin ya, Ali bin Abi Thalib saat itu, an yuwajjihahu ilal qiyami bil muhimmati allati wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qiyami biha, untuk melaksanakan misi ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Abu Hayyaj untuk melaksanakan misi seperti apa yang Ali bin Abi Thalib dulu pernah diberi misi oleh Rasul itu, yaitu dua perkara ya, izalatus suwari ya wa mahwuha, menghapus gambar, menghapus patung dan menghilangkannya, lima fiha minal mudahati li khalqillahi wal iftatani biha bita'dhimiha ya, karena memang ada penandingan dengan adanya patung gambar itu, ada penandingan pada ciptaan Allah ya, dan mengundang fitnah dengannya untuk mengagungkannya ya, mimma ya'ulu bi ashabiha ilal wathaniyah, yang akhirnya mengantar orang-orang yang mengagungkan patung itu kepada wathaniyah, penyembahan terhadap patung. Jadi misi pertamanya itu. Misi keduanya wa taswiyatul kuburil aliyati, meratakan kuburan yang tinggi, hatta tasira musawayatan lil ardi, sampai setinggi tanah. Jadi kuburannya rata dengan tanah. Lima fi ta'liyatiha minal iftitani bi ashabiha wa ittikhadihim andadan lillahi fil ibadati wa ta'dhim. Karena ketika meninggikan kuburan ini mengandung fitnah pada sahibul kuburnya, yaitu apa? Dijadikan berhala sesembahan selain Allah dan diagungkan. Ya, kuburan yang ditinggikan itu menyebabkan kuburan itu diagungkan. Ya, dan itu jelas sekali ya, kelihatan di negeri kita ini ya, kuburan-kuburan ya, semakin tinggi kedudukannya orang katanya semakin besar kuburannya, semakin tinggi dan sebagainya. Dan itu mengundang orang-orang awam ya, dimainkan setan hatinya. Oh, itu berarti kuburan itu harus begini, harus begini, harus begitu. Ya akhirnya benar-benar kita dapati di negara kita ini ya apa? Kuburan dikasih putih-putih itu, dilingkupi ini, dilingkupi itu ya, dan sebagainya. Diziarahi lebih daripada ziarahnya kepada orang tuanya. Jadi kalau sama orang tua nggak pernah ziarah, tapi kalau sama kuburan rajinnya luar biasa. Nah ini setannya mengajak kepada kesesatan. Taib, ini dua misi yang Ali dulu pernah diberikan misi tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang Ali bin Abi Thalib memberikannya kepada Abul Hayyaj ini. Paham ya? Taib, keterkaitan hadis ini dengan bab annahu yadullu ala wujubi tamsis suwari wa itlafiha. Ya, jelas sekali di sini bahwa kisah ini menunjukkan wajibnya untuk menghapus gambar patung dan semisalnya dan melenyapkannya. Taib. Ya. Kalau kita bagaimana ini? Ya, apa ketemu gambar ini di patung ning ngendi, enek patung jaran diremuk ngono. Ini inilah tugasnya penguasa. Ini bukan medan kita. Ya kita berdoa aja semoga suatu saat patungnya itu patung Slamet Riyadi dan ning Solo ya, semoga dihapus dan sebagainya. Ya itu ya, siapa tahu insya Allah pasti bisa ya, doa kita ya suatu saat dikabulkan Allah Ta'ala ya, negara kita diberi apa hidayah untuk bertauhid dengan tauhid yang benar ya, insya Allah akan hapus. Adapun ya tugas kita itu menghilangkan gambar-gambar yang ada di sekitar kita ya, enak misalnya boneka, enak misalnya apa ya yang mungkin masa dulunya ya, ada yang punya foto-foto jahiliyah misalkan ya, nah itu yang dihapus ya. Taib. Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama tahrimu taswir wa wujubu izalati suwari wa mahwiha bijami anwa'ihi, haramnya menggambar, mematung dan semisal, dan wajibnya menghilangkan perkara-perkara itu ya dengan segala jenisnya. Ya kita mulai dari diri kita aja ya. Nah, di rumah kita jangan sampai ada tuh gantungan-gantungan apa foto-foto, gantungan-gantungan boneka-boneka yang aneh-aneh ya, gantungan-gantungan apalagi waliyatubillah ya, apa prototipnya apa uang Korea dan semisal itu nggak boleh ya. Tapi kita mulai aja dari diri kita. Tapi yang kedua, at-tawasi bil haqqi wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wa tablighul ilmi, saling berwasiat pada dalam kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar dan menyampaikan ilmu ya. Lalu yang ketiga ya,
tahrimu raf'il kuburi bibina'in aw ghairi. Haramnya untuk meninggikan kuburan dengan cara dibangun atau semisalnya. Li'annahu min wasaili syirki, karena itu termasuk pintu yang mengantar pada kesyirikan. Yang keempat, wujubu hadmil qibabil mabniyati alal kubur. Wajibnya menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Lalu yang terakhir, annat taswira mithlal bina'i alal kuburi wasilatan ila syirki, bahwa menggambar ya, itu seperti membangun di atas kuburan, hukumnya disamakan ya, yang mana keduanya itu merupakan perantara menuju kesyirikan. Jadi bikin patung, bikin gambar itu sama, jadi jalan kesyirikan, sebagaimana orang membangun kuburan menjadi jalan agar kuburan itu diagungkan, disembah dan sebagainya ya, maka itu keduanya sangat diharamkan. Nah, inilah syariat Islam yang begitu indah dalam menutup celah kesyirikan. Tapi selesai dari pelajaran 60, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita pindah di pelajaran ke-61. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.